Kalau dulu kita lihat orang tua pengennya anaknya pinter ya, dalam arti kata pinter matematik ya. Tapi kalau yang mau jadi artis, stimulasi merupakan salah satu kebutuhan dasar seorang anak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Stimulasi merupakan suatu kegiatan dari orang tua atau orang dewasa lainnya untuk mengajarkan anak supaya kepintarannya maksimal dan mencapai kecerdasan yang majemuk. Nah, kapan kita harus memberikan stimulasi? Kalau kita lihat kurun waktu usia anak itu sangat panjang, mulai dari masa kehamilan sampai usia remaja. Nah, jenis-jenis stimulasinya akan tergantung dengan kurun waktu usia anak tersebut. Pada saat kehamilan kita lihat ibu dapat memberikan stimulasi pada trimester akhir kehamilannya. Jadi sekitar usia 7 bulan ke atas, ibu bisa memberikan stimulasi. Apa saja stimulasinya? Bisa dengan mengelus perut ibu, kemudian bicara kepada bayinya, janinnya dalam kandungan, atau mendengarkan musik ya. Sekarang banyak ibu-ibu menyenangi mendengarkan musik pada saat kehamilan. Kalau teori yang ada memang musiknya itu musik klasik yang diberikan ya, tapi bukan berarti musik lain tidak bermanfaat. Tetap bermanfaat untuk stimulasi pada janin ya, asalkan ibunya nyaman ya. Stimulasi lain adalah misalnya melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Ada saya lihat ibu hamil masih tetap jogging ya, berenang, itu sangat bermanfaat juga untuk janinnya. Stimulasi merupakan salah satu komponen untuk mengoptimalkan perkembangan terutama otak dan susunan saraf pusat. Jadi kalau kita lihat sistem di tubuh ini yang paling berperan adalah otak ya. Dan kalau kita lihat pertumbuhan otak itu di dalam kandungan sejak minggu kedua ketiga kehamilan. Jadi sangatlah penting untuk memantau pertumbuhan dari otak tersebut. Selain stimulasi yang dibutuhkan adalah nutrisi. Nah, stimulasi ini kalau kita lihat berperan terhadap penambahan yang disebut sinaps ya. Jadi di otak itu ada yang namanya sel otak, ada sel tersebut ada jejaring-jejaringnya ya, kayak kaki-kakinya itu namanya sinaps ya. Semakin banyak stimulasi yang kita berikan, sinapsnya akan semakin banyak ya. Dan sinaps tersebut akan menghubungkan satu sel dengan sel yang lain. Pada saat bayi lahir, kalau kita gambarkan sinaps tersebut masih sedikit ya. Jadi satu sel dengan sel lain terhubungnya tidak terlalu rumit. Begitu usia 2 tahun dengan diberikan stimulasi yang optimal, kita lihat masing-masing sel saling berhubungan ya. Kalau kita lihat jaringannya makin ruwet ya. Seperti kalau kita lihat jalur KRL ya. Kalau satu jurusan cuma satu garis ya. Nah, ini sinaps juga begitu. Kalau stimulasinya sedikit, garisnya cuma satu. Tapi begitu banyak stimulasi dengan beragam, akan banyak jaringan-jaringan tersebut ya. Dan itu sangat penting pada 2 tahun pertama kehidupan. Sekarang ada istilahnya namanya 1000 hari pertama kehidupan. Itu sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Itu adalah periode kritis seorang anak untuk diberikan stimulasi. Tapi bukan berarti setelah 2 tahun tidak perlu lagi, tapi itu yang sangat optimal. Karena berhubungan dengan fungsi-fungsi kecerdasan seorang anak ya, dan perkembangan lainnya. Stimulasi merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan kecerdasan anak, terutama juga perkembangannya ya. Kalau kita lihat perkembangan anak itu ada 4 ranah. Satu, motor kasar. Seperti apa motor kasar? Kalau kita lihat bayi waktu lahir kan cuma terlentang ya. Nanti umur setahun sudah bisa berjalan, berlari, itu perkembangan motor kasar. Yang kedua adalah motor halus ya, dan kecerdasan kognitif. Kalau kita lihat motor halus berkaitan dengan jari jemari. Pada waktu bayi lahir tangannya mengepal, nanti 1 tahun sudah bisa makan biskuit ya, nanti 3 tahun sudah bisa menggambar lingkaran. Nah, itu perkembangan motor halus. Setelah itu perkembangan bahasa. Kita lihat lahir baru bisa menangis ya, belum bisa bicara apa-apa. Nanti 2 tahun kita lihat udah 50 kata yang bisa dia ucapkan dengan 2 bahasa malah ya. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah personal sosial ya.
Personal sosial adalah kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Jadi seperti belajar makan sendiri, buka baju, ya, gosok gigi, itu personal sosial. Nah, tahapan stimulasi akan tergantung dengan usia anak, ya. Dan yang paling penting tadi 2 tahun pertama kehidupan, karena kalau kita lihat perkembangan otak tersebut akan tercapai pada usia 2 tahun, ya. Perkembangan anak tersebut terutama kita tujukan untuk mencapai kecerdasan yang disebut kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kalau dulu kita lihat orang tua pengennya anaknya pinter, ya, dalam arti kata pinter matematik, ya. Tapi kalau yang mau jadi artis, kadang-kadang orang tua nggak mau, jangan, ya. Tapi itu sebenarnya salah satu dari kecerdasan. Ada contohnya juga di Indonesia, ada beberapa nama yang namanya pakai Rudi, ya. Yang satu pinter masak, ya. Yang satu kecerdasan kinestetik, Rudi Hartono, itu namanya kecerdasan kinestetik, ya. Ada yang pinter memang, ya, Pak Rudi Habibie itu intelektualnya pinter, ya. Ada kecerdasan lain misalnya kecerdasan naturalis, interpersonal, intrapersonal, ya, juga kecerdasan spiritual. Jadi yang utama stimulasi tersebut tujuan akhirnya adalah mencapai kecerdasan majemuk. Karena pada bayi ya ada 2 panca indera yang berpengaruh terhadap kecerdasan kognitif, yaitu penglihatan dan pendengaran, ya.